Benyu Pratama, Dea Magikasari, Gepin Rahmat Padelia, Intan Maskaratu, Ranti, Rere Santa Monica, Pali, ya. Silakan ketua kelas memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, minggu kemarin kita belajar tentang IPS ya, tentang apa itu? Tentang kerjasama di ASEAN. Saya mau tanya ya pada anak-anak, mengapa perlu dijalin kerjasama antara ASEAN kemarin? Ya, Karena kerjasama antar negara dilakukan karena terhadap kebutuhan di setiap negara. ya, karena setiap negara di ASEAN itu selalu kebutuhannya berbeda. Karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan kerjasama. Terima kasih ya pada anda ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu dengan tema mobilitas sosial, yaitu pada kelas 8 semester kan? Iya. Yang mana tujuan pembelajaran kita anak-anak bisa dibaca di sini ya, mengidentifikasi pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis perbedaan bentuk mobilitas. Iya. Nah, ini sebagai stimulus kalian ya. Kalian bisa melihat ini gambar siapa? Ya, ini adalah para presiden RI yang pernah menjabat dan sekarang masih, yaitu Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi ini menjabat presiden, dia sebagai apa? Mungkin kalian tahu. Gubernur DKI. Iya, Gubernur DKI. Nah, itulah ya. Pak Susilo sebelum menjabat presiden, dia sebagai menteri. Ya, begitu juga Megawati dan sebagainya. Jadi mobilitas sosial ini bisa kita lihat dari bahasa Latin, yaitu mobilis, mudah, pindah, kan banyak bergerak ya. Sosial, seseorang atau kelompok orang. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Iya. Itulah mobilitas. Ini ada beberapa ahli juga menyampaikan ya. Seperti Kimball Raymond ya, suatu gerak dalam struktur sosial mobilitas antar manusia baik secara individu atau kelompok. Nah, itu juga ya. Jadi mobilitas itu adalah sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah ya, dari sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Ya. Jadi untuk mengetahui bentuk-bentuk mobilitas sosial, ini ada vertikal, horizontal. Silakan kalian gali informasi ini ya anak-anak. Bentuk kelompok seperti kemarin, ada satu kelompok beranggotakan 4, satu
menggali informasi apa itu mobilitas sosial vertikal, horizontal, dan contoh-contohnya. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada 4, silakan. Ya, jadi anak-anak waktu diskusi telah selesai ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas mana kita dari pagi hari ini masih diberinya kesehatan jasmani maupun rohani. Tak lupa marilah kita panjatkan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mana kita di pagi hari ini diberi beliau dari alam dalil yang terang di antara bangsa ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini, yaitu mobilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Panis Premadi selaku moderator, dan ananda kami Wiyoto Pratama, dan adinda kami Novita Maesari dan Kevin Prasetyo. Silakan adinda kami Novita Maesari membacakan materi pada pagi hari ini. Mobilitas sosial berpindah posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, sosial tebing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, sosial sinking. 1. Mobilitas vertikal ke atas, sosial tebing, adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil naik jabatan sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur. 2. Mobilitas vertikal ke bawah, sosial tinggi, adalah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seorang. Proses sosial seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Ya, itu hasil presentasi kami dari kelompok 1. Mungkin ada
horizontal di sekitar kita. Baiklah, mungkin kami akan meminta waktu sedikit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Contoh mobilitas horizontal ada di sekitar kita adalah Pak Abdul yang mengajar di sekolah kita pindah ke SMP Bakal tetap menjadi guru jaga. Ya, itu hasil presentasi dari kami. Mungkinkah cukup puas? Puas. Mungkin hanya itu saja hasil presentasi dari kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mengaku dengan kata wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Tio Ramadan sebagai moderator. Saudari Intan moderator dan Rizky Moica dan Supendani. Saya perkenalkan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Intan moderator. Mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang dari satu kelompok lain. Untuk mobilitas sosial, mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu mobilitas sosial ke mobilitas sosial yang lain. Tidak sederajat, baik dengan tingkat yang lebih tinggi sosial fenomen maupun tingkat yang rendah sosial fenomen. Satu mobilitas vertikal ke atas sosial fenomen adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau maksudnya orang-orang di status sosial rendah seperti yang lebih tinggi. Contoh, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil naik jabatan sebagai kepala bagian manajer atau direktur. 2. Mobilitas vertikal ke bawah sosial tinggi adalah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses sosial seringkali menimbulkan kejualan bagi seorang karena ada perubahan pada hak kewajiban. Contoh, seorang pegawai yang menurunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. B. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompokan orang dalam lapisan yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan terhadap kehidupan seseorang. Baik, itulah hasil presentasi diskusi kami. Untuk kelompok 1 yang ingin meningkatkan pertanyaan kepada kami, Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menempatkan pertanyaan untuk kelompok 2. Berikan contoh mobilisasi vertikal ke atas di sekitar kita. baik, terima kasih kami minta waktunya sebentar. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Intan moderator. Contoh di sekitar kita, pembukaan di desa dan juga kita dari rakyat desa menjadi kepala desa dan sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Kaur. Baik, apakah kelompok 1 sudah puas? Puas. Baiklah, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menjadikan presentasinya tadi. Jadi mobilitas sosial tadi apa? Siapa yang bisa jawab? Ya Pak. Ya. Silakan. Perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, itu berpindah dari satu orang atau kelompok dari posisi yang satu ke ya. Nah, di dalam mobilitas sosial ini terdapat 2 mobilitas vertikal ya, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan ke bawah. Coba sebutkan mobilitas vertikal ke atas. Siapa yang bisa? Nomor 2. Silakan, Kenny. Ke atas. Mobilitas vertikal ke atas
sosial ini adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Betul ya. Jadi kalau kita bisa kita gambarkan itu tentang kesuksesan seseorang. Nah, kalau ketika ke bawah tadi itu bisa dikatakan yaitu menurun. Ya. Oke. Terus mobilitas horizontal itu sama sebutannya ya. Paham ya? Sudah ngerti? Ya. Di sini Bapak ada memberikan tes ya. Bapak ingin mengetahui sebagaimana ilmu yang kalian dapat hari ini ya anak-anak tentang pelajaran kita hari ini. Silakan kalian bagi ke tempat duduk masing-masing tadi. Bapak akan selesaikan 3 soal ya. Silakan. Ini ada soal tadi ya. Silakan kalian kerjakan. Tidak boleh mencontek ataupun kerjasama. Ya, silakan kerjakan. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya, silakan kumpulan kepada Bapak. Ini Bapak memeriksa semua ya, anak. Tolong ya ribut ya. Ya, tadi sudah Bapak periksa hasil kalian tentang uji pengetahuan ataupun evaluasi. Alhamdulillah juga bagus semua ya. Jadi selanjutnya Bapak ingin memberikan refleksi ataupun evaluasi tentang pelajaran kita hari ini. Coba sebutkan mobilitas sosial tadi apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau kelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Ya, betul sekali ya. Jadi mobilitas sosial itu tadi perpindahan dari seseorang ataupun kelompok dari suatu tempat atau tempat yang lain. Ya. Jadi mobilitas bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada berapa? Ada 2. Yang pertama adalah mobilitas vertikal dan yang kedua ya, mungkin ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya. bagaimanakah caranya kita agar berhasil dalam menjalankan mobilitas vertikal ke atas? Ya, mobilitas vertikal ke atas ya anak-anak ya. Contohnya tadi masih ingat kelompok 1 yang memberikan jawaban tadi di tempat kita ya. Bisa kita lihat panduan kita arahan itu seperti di desa Tanjung dan tetangga kita di desa Datar, Tanjung dia adalah seorang warga biasa pada saat itu ya. Dia mencalonkan diri menjadi KADES, terus berhasil duduk 2 periode kalau masalah ya. Jadi KADES 2 periode. Akhirnya dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR. Ya, alhamdulillah dia berhasil. Nah, caranya begini anak-anak. Kalau kita bersungguh-sungguh itu bekerja, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau anak-anak menjadi karyawan di suatu perusahaan nanti, ya, anak-anak harus bekerja dengan baik, yaitu mentaati peraturan perusahaan, ya, jangan sampai menyalahi aturan. Ibarat kata pepatah, ya, anak-anak, berjalanlah Anda sesuai dengan rel kereta api. Bisa kalian gambarkan ini? Mengapa? Kalau rel kereta api itu tidak mengikuti jalannya, akan jatuh. Begitu juga kita itu
mobilitas vertikal ke atas. Andai kata pun itu terjadi mobilitas vertikal ke bawah di antara kalian nanti, kalian harus berlapang dada. Ya, karena itu banyak sekali faktor ya. Faktor turun ke bawah gimana? Mungkin kalau terjadi kita tidak politik itu tadi orang membenci kita ya. Itu ya anak-anak. Terus mobilitas horizontal ya. Mobilitas horizontal ini tadi apa? Siapa yang bisa berikan keterangan? Ya, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan suatu sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Contoh, Pak Budi pindah ke sekolah lain, namun tetap dengan jabatan yang sama. Ya, seperti kita kemarin ya. Bapak juga begitu sudah mengalami itu ya. Tetapi bapak kemarin di sekolah SMP luar pindah ke sini. Pindah ke sini tetap menjadi guru. Ya. Seandainya kalian sudah bekerja nanti di tempat kerja, berjalan dengan sungguh-sungguh. Jangan tergiur dengan bisa polisi banyak memakai narkoba hanya di karena itu sudah menyalahi ya, anak-anak sudah paham semuanya? Ya, bagaimana belajar hari ini? Asik? Ya. Jadi pesan dari Bapak selanjutnya anak-anak tetap menjaga kondisi ya, menjaga imun tubuh karena alhamdulillah kita masih di sekolah kayak kita ini masih bisa melakukan pembelajaran luring. Kalau di kota-kota itu pembelajarannya daring. Kalian bisa lihat contoh ya di TV itu banyak siswa yang stres gara-gara tugas pembelajaran daring. Jadi alhamdulillah daerah kita masih zona hijau kan. Ya. Bapak ingatkan kalian harus tetap membaca materi kita ini walaupun sudah selesai. Minggu depan kalian perlu membaca juga materi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong faktor mobilitas sosial. Selanjutnya anak-anak silakan